Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi dengan saya Ustaz Taufikur Rahmi dalam channel Taufikur Rahmi Official, berbagi ilmu. Harapan kami semoga bermanfaat bagi semua, baik itu remaja, pemuda, laki-laki, perempuan dan seluruh usia, menjadi manfaat terhadap hal yang kami sampaikan, menjadi dakwah. Semoga akan ditulis sebagai sebuah kebaikan oleh Allah Ta'ala bagi kami dan akan menjadi manfaat untuk semuanya. Sampaikan kebaikan walaupun itu pahit, sampaikan kebaikan walaupun satu ayat. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang telah kami expose, yang telah kami upload pada video sebelumnya menyangkut dengan zikir, bacaan zikir setelah solat, istighfar, salawat Nabi, doa sejahtera yang telah dilantunkan oleh Ustaz Romi Saputra. Beliau juga memiliki akun YouTube atas nama Asadur Romi. Mungkin bisa saja dikunjungi pada link di bawah ini yang kami cantumkan nantinya. Berkenaan dengan zikir, kita bahas, semoga menjadi manfaat. Bacaan zikir setelah solat. Terlebih dahulu kita lihat tayangan video sebelumnya, kami putarkan. Tentang bacaan zikir sesudah solat. Luar biasa merdunya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, bacaan istighfar yang dibaca sebanyak 3 kali setelah solat yang dilantunkan dalam video tersebut. Suara Ustaz Romi Saputra, beliau merupakan imam merawatib Masjid Jami Utaluk Semawe. Semoga Allah merahmati beliau dan senantiasa dengan kalamnya Allah. Beliau merupakan hafiz, beliau imam muda. Semoga Allah merahmati. Hadirin berbahagia, bolehkah membaca zikir setelah solat? Akan kita bahas pada pertemuan kali ini dalam sebuah hadis yang kami baca dalam kitab guru kita bersama, yaitu buku Ustadz Abdul Somad, 37 masalah populer yang menjadi panutan bagi kita. Dalam buku beliau halaman 291, masalah yang ke-23 dijelaskan bahwa an Ibni Abbas, daripada Ibni Abbas radhiyallahu an, moga-moga Allah meridai beliau, dan anhuma, ayah beliau, semoga Allah meridai keduanya. Kuntu a'rafu, adalah aku, kata Ibnu Abbas, mengetahui terhadap selesainya solat Nabi SAW bitakbiri, dengan takbir yang dilantunkan. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat Imam Muslim, kunna, bukan dengan kalimat kuntu yang merupakan damir mutakallim, tapi dengan mutakallim wahdah, tapi dipakai dengan kalimat damir mutakallim ma'a ghairi. Wa fi riwayatin fi sahihaihuma, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari dalam sahih keduanya, dari Ibn Abbas, beliau berkata, sesungguhnya mengangkat suara, raf'a sauti, mengangkat suara, membesarkan suara, bidzikri, dengan zikir, hina yansarifu, dikala selesai, an-nasu, manusia, dikala manusia selesai, minal maktubati, daripada melakukan solat 5 waktu maktubah, yaitu solat fardu yang kita lakukan sehari semalam 5 waktu. Kana ala ahdi Rasulillah, ada pada waktu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkatalah Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Dan berkatalah Ibnu Abbas, aku mengetahui apabila mereka sudah selesai melaksanakan solat, bidzalika, dengan demikian zikir-zikir yang dibawakan, idza sami'tuhu, apabila aku mendengarnya.
Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam firman-Nya Allah surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah sebuah ayat, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah berfirman, ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku, jangan pernah engkau kufur. Dalam artian berzikir senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dalam surah An-Nisa, Quran, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, "Fa-idza qadaytumus shalah", apabila engkau telah melaksanakan salat, fadhkuru, ingat olehmu Allah akan Allah qiyaman wa qu'udan, dalam kondisi berdiri, duduk, wa ala junubikum, dan dimanapun dalam kondisi engkau berbaring. Fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas shalah kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dari ayat tersebut dapat diambil implisit yang bahwasanya apabila kita sudah melaksanakan solat, Allah memerintahkan kepada kita dengan kalimat amar, fadhkurullah, ingatlah, berzikirlah kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, dalam artian semua waktu yang kita pergunakan maka dialokasikan untuk berzikir kepada Allah, baik itu sesudah solat, dianjurkan sesudah solat, ataupun dalam kondisi kita menyendiri, dalam kondisi kita hening, maka lantunkan zikir kepada Allah. Yang selanjutnya anjuran firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila engkau telah melaksanakan solat, maka berpencarlah di atas muka bumi untuk mencari rezeki, mencari penopang kehidupan. Yang selanjutnya, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah dan wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah banyak-banyak supaya kamu menjadi orang yang menang, orang yang beruntung dalam kehidupan dunia ini. 3 ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita yang bahwasanya dianjurkan kepada kita untuk mengucapkan, senantiasa berzikir kepada Allah. Sedangkan bacaan-bacaan zikir itu sangatlah banyak, baik itu yang diimplementasikan oleh Nabi setelah solat ataupun yang disampaikan dalam Al-Quran, yang bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai zikir kepada umatnya, sebagai zikir kepada Nabi Muhammad, sebagai zikir kepada kita. Al-Quran itu merupakan zikir, zikrullah. Yang selanjutnya zikir yang sering dibacakan oleh Nabi setelah Nabi menunaikan ibadah solat. Yang pertama adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min as-salatihi istaghfara salatan. Apabila adalah Nabi kala beliau selesai melaksanakan ibadah solat fardunya, istighfara, beliau meminta ampun, mengucapkan istighfar salasan, akan 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita lihat bacaan istighfar yang dilantunkan oleh Ustaz Romi Saputra. Begini Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Nabi, wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Namun sebelumnya ada sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat semuanya berselawat kepada Nabi untuk menjunjung tinggi, untuk memuliakan Nabi dengan selawat yang dilantunkan. Maka Nabi pun senantiasa melantunkan selawat setelah beristighfar sebanyak 3 kali dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang selanjutnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tul Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalfas salah, aku dengar Nabi setelah beliau melaksanakan solat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, zikir tauhid, yaitu mengisyaratkan kepada kita tidak ada Tuhan selain Allah
dan Allah itu esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad. Dan kalimat tersebut sering kami implementasi sebagaimana anjuran di mahat kami dulu di Dayah Raudatul Ma'arif Cetrung. Senantiasa kami lantunkan setelah solat duhur, kami lantunkan secara berjamaah. Hal tersebut dikemukakan oleh hadis tersebut diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang selanjutnya, dalam sebuah buku yang disusun oleh abu kita, yaitu Abu Kutakrung, dalam buku susunan tarikat beliau, Tarikat Syattariyah, saat dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tahlil, beliau mengumumkan sebuah hadis yang bahwasanya kalimat tahlil itu adalah zikir yang senantiasa diucapkan oleh Nabi SAW. Semoga akan menjadi orang yang giat senantiasa berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'uda, dalam kondisi duduk, berdiri, dan dalam kondisi ala junubikum, dalam kondisi berbaring, dimanapun kita berada, kita akan senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah untuk mendekatkan diri. Karena dalam ayat yang lain Allah menjelaskan dalam firman-Nya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir ini akan mampu membuat hati tenang, akan mampu membuat hati yang gelisah, menghilangkan beban dalam kehidupan kita dengan zikir yang kita baca. Yang selanjutnya pertanyaan, bagaimana ketentuan membaca zikir dengan suara yang besar? Dalam hadis yang sudah kami bacakan tadi di permulaan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, beliau berkata, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah, sesungguhnya mengangkat suara, membesarkan suara dengan zikir, hina dikala yansarifu, selesai, an-nasu manusia, minal maktubati, daripada solat maktubah, karena ada hal tersebut, didapati hal tersebut ala ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin saja kalau kita mendengarnya seperti orang yang berzikir secara serentak, la ilaha illallah ataupun Allahu akbar secara serentak, itu didengarkan oleh Ibnu Abbas, sehingga dari Ibnu Abbas lah diriwayat hadis oleh Imam Muslim, disampaikan dalam buku yang dikarang oleh Ustadz guru kita bersama, Haji Abdul Somad LCMA. Buya Yahya pun mengeluarkan sebuah, membacakan hadis tersebut saat ada orang yang bertanya bahwa mengucapkan zikir sudah ada pada zaman Rasulullah, walaupun tidak menggunakan mikrofon, tetapi dengan kondisi mengangkat suara, membesarkan suara. Ada juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, irba'u ala anfusakum. Apa maknanya? Ringankanlah di atas diri kalian, jangan mengeraskan suara secara berlebihan. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian, la tad'una asamma, bukan kalian menyeru ataupun memanggil, berzikir kepada orang yang tuli, yang maha tuli, yang maha tidak bisa mendengar, dan wala ghaiban, dan bukan yang maha ghaib. Akan tetapi walakin tad'una sami'an basira, akan tetapi engkau menyeru, berdoa kepada Allah, zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadis tersebut diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Kalau ada dua ketentuan, konsekuensi yang perlu dipertanggungkan hadis tersebut, maka Imam An-Nawawi dalam kitab Ruhul Bayan, cetakan Bayrut Darul Fikri, juzuk ketiga halaman 306, dijelaskan Imam An-Nawawi mengambil jalan tengah terhadap dua hadis tersebut. Ada sebuah hadis yang mengungkapkan boleh berzikir secara berjamaah dan membesarkan suara. Ada yang dianjurkan dalam hadis Imam Al-Bukhari tadinya, dianjurkan untuk berdoa dengan suara yang ringan, karena Allah itu maha pendengar, dan Allah itu maha yang mendengar dan maha yang melihat.
dengan matahan yang disampaikan dalam kitab tersebut, waqad jama'an Nawawiyu bainal ahadisil waridah fi istihbabil jahri bidzikri wal waridah fi istihbabil israri bihi. Disampaikan beliau mengambil jalan tengah terhadap dua hadis yang dibacakan tadi. Yang pertama, anjuran zikir secara secara ringan, secara suara yang ringan itu lebih afdal seandainya ditakutkan riya, haisu khafar riya'a, dalam segi apabila ditakutkan kalau kita berzikir secara terang-terangan ataupun mengangkat suara akan datang riya dan ujub dalam kehidupan kita, maka itu dianjurkan zikir secara sir. Yang selanjutnya awit ta'adzi, ataupun menyakiti musalluna, orang-orang yang salat, au naimuna, ataupun orang-orang yang tidur, menyakiti orang yang solat ataupun orang yang tidur, itu tidak dianjurkan kita berzikir secara besar ataupun secara mengangkat suara. Yang selanjutnya, wal jahru afdalu, jahar itu sangatlah afdal fi ghairi zalik, pada kondisi-kondisi yang selain hal yang dimaksud, tidak mengganggu orang tidur, tidak mengganggu orang yang solat, bukan karena takut tidak riya, li'annal amala, karena beramal fihi dalam kondisi tersebut, aksaru, dengan membesarkan suara itu pada kebanyakan. Wali anna faidatahu, dan karena faedah dari berzikir dengan suara yang keras bisa memberikan pengaruh yang mendalam kepada pendengarnya. Kalau orang yang mendengarnya kepada ta'addi ila sami'ina, sangat memberikan pengaruh kepada orang yang mendengarnya, melembutkan hatinya, membuat orang yang berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memusatkan perhatiannya untuk melakukan perenungan terhadap zikir yang dilantunkan. Jadi semoga hal ini bermanfaat bagi kita. Yakinkanlah mengingat Allah itu adalah sebuah anjuran, fazkuruni adzkurkum, maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dengan zikir yang kita lantunkan, apapun itu, baik membaca Al-Quran, dengan zikir-zikir yang warid, beristighfar, tahlil, tasbih, tahmid, yang senantiasa dilakukan oleh Nabi setiap waktunya, maka kita perbanyak zikir. Semoga ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir itu akan melembutkan hati kita sehingga kita menjadi orang yang lebih taat dan lebih takwa, yang lebih beriman, yang lebih dekat dengan Allah, yang senantiasa mengingat Allah di keheningan malam, qiyaman wa qu'udan, dalam kondisi berduduk, berdiri, wa ala junubikum, dan dalam kondisi berbaring, kita akan senantiasa ingat kepada Allah, karena Allah lah mempunyai segalanya, Allah yang Maha Pencipta, Allah lah yang menciptakan manusia, Allah lah yang memberikan segala fasilitas dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita lupakan Allah, jangan pernah kita jauhkan Allah dari kehidupan, sehingga dengan banyaknya kita berzikir, kita akan dijadikan sebagai hamba abdan syakura, tidak termasuk sebagai hamba abdan kafura. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Selalu pantau channel Taufikur Rahmi Official, berbagi ilmu agama. Semoga bermanfaat, menjadi kebaikan bagi kami dan kepada para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.